Coba kalian bayangin, kalian lagi ada di sebuah pemukiman super tenang di Jepang. Malam-malam, hening, tiba-tiba terdengar suara takbir dan tabuhan beduk yang kenceng banget di tengah jalan. Wah, pasti kalian mikir, loh ini di Jakarta atau di Osaka? Nah, video aksi takbir keliling oknum PMI atau TKI di Jepang ini lagi jadi perbincangan panas banget guys. Niatnya sih mungkin baik ya, mau merayakan hari besar. Tapi kok netizen malah banyak yang marah. Bahkan warga lokal sana sampai geleng-geleng kepala. Ada apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Belakangan ini media sosial kita lagi kenyang banget sama berita-berita miring soal oknum warga kita yang ada di Jepang. Mulai dari kasus geng motor, latihan bela diri di tempat umum, sampai yang paling baru ini, pawai takbir di tengah malam. Masalahnya satu guys, etika. Kalian tahu kan, Jepang itu punya budaya yang namanya meiwaku. Sederhananya, jangan pernah bikin repot atau ganggu kenyamanan orang lain. Kenapa sih di Jepang, orang jarang banget ngobrol di kereta? Padahal rame. Ternyata mereka punya budaya meiwaku. Artinya jangan ganggu orang lain. Jadi kalau kamu ngobrol keras, itu dianggap kurang sopan. Bahkan banyak yang lebih milih nulis chat daripada bicara. Disiplin banget ya. Hari ini kita belajar satu hal kecil dari Jepang. Ada satu ungkapan sederhana dalam bahasa Jepang, meiwaku kakenai. Artinya, tidak merepotkan orang lain. Dalam budaya Jepang, ini bukan sekedar aturan, melainkan sikap hidup. Nilai ini diajarkan sejak anak-anak. Di sekolah, mereka belajar bersama, membersihkan kelas bersama, menjaga ketertiban bersama. Di rumah, merapikan barang setelah dipakai, menjaga suara agar tidak mengganggu, memikirkan orang lain sebelum bertindak. Di tempat umum, mengantri dengan tertib, menjaga suara di kereta atau di jalan. Tidak membuang sampah sembarangan, bukan karena takut ditegur, tapi karena sadar. Hidup kita selalu berdampingan dengan orang lain. Meiwaku kakenai mengingatkan kita, kepedulian sering dimulai dari hal-hal kecil yang diajarkan sejak dini. Di sana, bicara keras di kereta aja dianggap nggak sopan. Apalagi bawa beduk ke jalanan saat orang-orang lagi istirahat. Mungkin buat kita di Indonesia, takbir keliling itu hal biasa. Bahkan tradisi yang indah. Tapi kita harus ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takbiran di Jepang ini kayaknya kelewatan ya. Aku di Indonesia sering ada kedatangan tamu dari Jepang. Terus sering dengar cerita dari mereka. Gak bisa tidur karena takbirannya berisik kah, karena azannya berisik kah gitu. Tapi aku selalu jelasin ya ke mereka, itu memang tradisinya di Indonesia. Hal yang terbiasa di Indonesia. Kita orang Jepang sebagai pendatang gak boleh ngeluh, harus menerima. Kalau gak suka, ya sudah jangan datang ke Indonesia. Nah, video tadi itu di Jepang, bukan di Indonesia. Kita orang Jepang sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu tetangga. Apalagi di malam hari ya, ketika orang ingin beristirahat. Kalau berisik kayak gini sebutannya kinjo meiwaku, artinya mengganggu tetangga. Orang Jepang sangat tidak suka kinjo meiwaku ini ya. Paling parah nanti dilapor ke polisi. Jadi teman-teman yang tinggal di Jepang, semuanya tolong hati-hati ya. Ada WNI takbiran di Jepang saat tengah malam, pria Jepang ingatkan etika hidup bertetangga. Enggak, gue nggak berani ngomongin masalah agama di sini. Gue mau ngomongin masalah orangnya aja. Dan di internet juga banyak orang yang nggak setuju dengan cara mereka melakukan itu. Nih ya, gue bukan so pintar, cuman dari pengalaman gue, yang gue tuh nyari apartemen atau mungkin tempat penginapan di Jepang, itu mereka tuh selalu note, kalau lu mau tinggal di sini, lo harus tahu peraturan bahwa di atas jam 9 lo nggak boleh berisik. Even kita teriak-teriak atau mungkin kita nyanyi atau kita dengerin musik gede-gede, kita nggak boleh. Dan ini mereka takbiran di jalan ya dengan suara yang keras gitu malam-malam. Maksud gue gini loh, gue sebagai
orang Indonesia yang pengen banget sebenarnya kalau bisa nih ya, kalau bisa tinggal di Jepang, aku pengen banget sebenarnya. Cuman emang nggak kesampaian aja, belum ada peluangnya gitu. Jangan sampai buat kalian yang udah bisa kerja di sana melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik Indonesia. Beragama tuh baik, cuma kalau mengganggu itu namanya udah bukan baik. Apalagi kita tinggal di negara orang. Kalau kalian doang yang diusir, kalau ujung-ujungnya semua warga Indonesia nggak boleh masuk Jepang gimana? Gara-gara kelakuan beberapa orang itu. Baik lagi, ini bukan masalah agama ya, ini masalah orangnya. Tahu batasan itu aja. Bayangin perasaan warga lokal Jepang yang nggak paham bahasa kita. Mereka mungkin nggak ngerti kalau itu doa. Yang mereka dengar cuma kebisingan yang mengganggu jam tidur mereka setelah lelah kerja seharian. Dampaknya, bukan cuma oknum itu aja yang kena semprot, tapi nama Indonesia secara keseluruhan yang jadi taruhannya. Banyak loh teman-teman PMI lain yang udah lama tinggal di sana, yang udah berjuang jaga nama baik, tiba-tiba merasa ikut kena getahnya. Mereka khawatir aturan visa makin susah atau pandangan warga Jepang ke orang Indonesia jadi berubah negatif. Takbiran akhirnya dilarang di Jepang. Jadi baru-baru ini banyak banget WNI yang melakukan takbiran di Jepang. Di Jepang itu ada aturan kalau di malam hari nggak boleh berisik berapa desibel gitu. Sedangkan WNI ini malah melakukan takbiran. Yang mana kalau masih ada takbiran di malam hari, orang-orang Indonesia ini bakalan dideportasi. Jujur aja, apa bedanya mereka sama Perindapan atau India yang mereka ejek ya? Gue bener-bener bingung sih. Sekelompok WNI di Jepang baru-baru ini viral setelah melakukan aksi takbir keliling di area pemukiman warga. Aksi ini memicu polemik karena dilakukan pada tengah malam dengan menggunakan pengeras suara atau toa yang dianggap sangat mengganggu ketenangan. Di Jepang, ketenangan malam hari adalah hal yang sakral. Tingkat kebisingan di pemukiman tidak boleh lebih dari 50 desibel. Aksi teriak-teriak di area publik pada jam istirahat bisa dianggap sebagai gangguan serius yang melanggar hukum ketertiban umum. Kalau perilaku kurang tertib seperti ini bisa merusak nama baik seluruh WNI dan memicu laporan polisi dari warga lokal yang merasa terganggu. Insiden ini menambah daftar panjang perilaku oknum WNI yang dianggap meresahkan. Hal inilah yang memicu kekhawatiran akan adanya pengetatan aturan bagi warga Indonesia yang ingin ke Jepang. Menanggapi hal ini, KBRI Tokyo kini memperkuat koordinasi dengan kepolisian setempat untuk mensosialisasikan aturan hukum Jepang. Pelanggaran ketertiban umum seperti ini memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi warga asing, mulai dari denda administrasi hingga risiko pencabutan izin tinggal atau deportasi. Ibadah itu wajib, dan kangen kampung halaman itu manusiawi banget. Tapi sebenarnya ada banyak cara yang lebih keren buat ngerayain hari besar di negeri orang. Bisa kumpul di masjid atau di aula tertutup yang emang udah dapat izin. Jadi niat ibadahnya dapet, kedamaian warga lokal juga terjaga. Lucunya, netizen kita sekarang malah lebih galak kalau soal begini. Komentar di TikTok atau X isinya bener-bener pedes. Karena ya itu tadi, kita nggak mau karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah aksi takbir keliling di Jepang ini masih bisa dimaklumi sebagai bentuk ekspresi budaya? Atau emang udah kelewatan dan harus ditindak tegas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi tetap pakai bahasa yang sopan. Gue Ahmad Ari, makasih udah dengerin cerita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe and stay respect.